Oke, jadi selanjutnya kita mau masuk ke sub 2000-nya. Nggak perlu lihat gambar yang di sini. Yang perlu teman-teman lihat, yang perlu teman-teman tahu adalah sekarang kita mau import dari AutoCAD kita ke dalam sub 2000 kita. Jadi yang pertama kita boleh tekan define. Kita define dulu materialnya. Kita punya FC Prime 35 megapascal, ini yang konkret. Kalau misalnya ini 24 untuk 35 megapascal karena 35 megapascal adalah plat dan plat akan dicor in situ. Jadi weight per unitnya 24 kilonewton per meter kubik. Lalu modulus elasticity-nya itu standar itu 4700 kali akar 35. FC prime sama FC expected-nya pakai aja 35 sama aja untuk kasus kita ya. Lalu yang 50, ini adalah dipilih. Dipilih dari mana? Dari browser. Jika teman-teman pakai H160, maka teman-teman menggunakan FC Prime 50. Jika teman-teman menggunakan H170, maka teman-teman menggunakan FC Prime 40. Begitu ya. Dalam contoh ini, Assistant menggunakan 50. Nah, kali ini, 25 kN per meter kubik karena dia precast. Lalu, modulus of elasticity-nya 4700 akar 50, standar aja. FC prime-nya 50, ini 65, 50 aja juga nggak apa-apa sih. Sama aja, karena kita nggak bakal pakai itu dalam analisis kita. Lalu rebar, nggak perlu di define juga nggak apa-apa sih. Kita okein aja pokoknya. Lalu kita sekarang mau ke frame sections. Nggak perlu lihat yang itu. Yang perlu teman-teman tahu adalah ini kan kosong nanti teman-teman. Jadi teman-teman coba tes add new property. Nah, pertama kali paling konkret atau steel gitu ya. Perhatikan kalau misal teman-teman pilih kurang konkret, ada tuh precast eye. Kalau satunya milimeter di sini tuh bisa kita input sesuai dengan yang ya browser kita lah, say gitu. Tapi karena kita udah gambar di AutoCAD, which is a lot better, kita langsung ke other section designer. Oke, jadi section designer. Dalam kasus ini aku udah define lapangan komposit, tumpuan komposit. Jadi misalnya ini untuk tunjukin ke teman-teman aja ya. Ini kita kan punya lapangan komposit, tumpuan komposit. Aku bakal contohin yang lapangan. Lapangan contoh gitu ya. Base materialnya pilih FC Prime 50 karena ini kan girder kita. Girder kita ke section designer. Akan muncul seperti ini. Kita klik file, import section from DXF. Klik yang ini. Ini error, nggak tahu kenapa. Tapi bisa jalan gitu. Ini lapangan, berarti untick semua yang bukan lapangan. Base materialnya FC Prime 50. Klik OK. Cek. Ini poin terendah Y-nya 687,67. Poin tertingginya 2287,66. Kalau ini kurang ini, kalau 160 dan satuannya milimeter, berarti cocok. 1600 milimeter. Berarti cocok. Kita okein aja. Dalam kasus ini udah aku define ya di lapangan nih. Udah bener lah ini, udah bener gitu ya. Lalu selanjutnya kita mau lihat yang lapangan komposit. Ini contoh lagi. Kita ke section designer, lapangan K gitu misalnya, K. Itu ya. FC prime-nya 50 base-nya. Masuk ke section designer. Sekarang kita import dari ini lapangan komposit ini ya, layernya. Base materialnya 50. Nah, ada problem. Platnya itu 35 sedangkan girdernya 50. Jadi caranya adalah klik kanan di sini. Materialnya ini warnanya ganti dulu kuning gitu ya, supaya kelihatan aja sih. Ini jadi FC Prime 35, kita klik OK, kita done gitu. Dan ini tinggal klik OK. Teman-teman bisa lihat kalau aku udah melakukannya di sini sebelumnya. Oke? Cek recheck ya. Ini Y-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Dan satuannya milimeter. Oke, kita okein aja. Lalu kita mau buat dua jenis girder, yaitu girder phase 1 sama phase 2. Phase 1 ini belum komposit sama phase 2 itu komposit. Jadi misalnya ini aku contohin aja deh. Ini modify gitu ya. Kita add new property. Kita pilihnya non prismatic. Lalu misalnya ini namanya var1, misalnya ini girder
tak komposit gitu ya. Tak komposit. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu. Kalau misalnya ternyata tumpuan 2,5, transisi 1 meter. Dan panjangnya totalnya 30. Berarti yang tak komposit pakai cross section yang tidak komposit juga. Lapangan ke lapangan, ini absolut. Absolut. Tumpuan 2,5 meter. Tambahin. Baru transisi 1 meter. Tambahin. Baru panjang jembatan 30 meter. Berarti 30 kurang 2 kali 1 tambah 2,5 itu tuh 23. 23. Kita lapangan ketumpuan itu 1 sama ini 2,5. Ini tuh tumpuan-tumpuan. Jadi dapat ya gini nanti begini. Yap, 2,5 1. Oke, kita okein gitu. Nah, ini juga udah aku lakukan gitu ya. Oh, sorry. Ini satunya milimeter, jadi ini harusnya 2500 ya, teman-teman. Jadi ternyata yang ini yang lebih benar. Ini 2500, 1500, 22.000. Harusnya 23 ya. 23.000. Begitu. Phase 2 persis sama. Bedanya cuman di jenis lapangannya. Jenis cross sectionnya. Ini komposit, lapangan komposit segala macam. Oke. Ya, kita okein, kita okein. Lalu kita mau coba tes gambar. Kalau gambar gampang lah ya. Gambar tuh ini penting menurutku teman-teman gambar dulu untuk melihat aja gitu. Udah benar atau belum gitu. Jadi misalnya ini ada garis nih, ada grid point nih. Gambar aja gitu. Pilihnya girder V1. Oke, lalu coba tunjukin extruded view-nya. Oh, bentar. Yap, sorry tadi ngebug softwarenya. Jadi bisa teman-teman lihat girdernya should look something like this. Mungkin renderingnya nggak 100% benar gitu. Tapi bisa teman-teman lihat sedikit gitu ya. Kalau misalnya ini tuh bentuknya tumpuan, lalu di sini ada bentuk lapangan sedikit gitu. Nah, begitu. Jadi teman-teman ini berarti udah benar gitu, menandakan bahwa ini udah benar. Kalau misalnya teman-teman bandingkan ini yang komposit nantinya. Kalau misalnya kalian gambarin, tapi bentar ini cuman lapangan komposit ya. Oke, berarti dia harus kalau girdernya tuh seperti ini. Dan kalau misalnya kita ganti jadi face tuh, ya harusnya ada platnya di atasnya. Oke, itu dulu untuk part ini lumayan panjang ya. Oke, kita lanjut di part selanjutnya.